Ada nggak sih pemeriksaan atau alat yang dapat kita gunakan secara mandiri atau secara pribadi ya? Nah, ini ada beberapa alat-alat pemeriksaan lab yang bisa dipakai sendiri atau bisa digunakan oleh orang awam ya. Pertama adalah yang kita kenal dengan pemeriksaan glukosameter atau alat glukosameter ya. Jadi ini adalah suatu alat ya yang cukup mungkin familiar ya pada beberapa orang. Ini biasanya pada penderita sakit gula ya. Nah, ini biasanya menggunakan alat seperti ini. Jadi alat pemeriksaan secara mandiri. Atau misalnya ini juga cukup familiar ya, pemeriksaan untuk tes kehamilan ya. Dasarnya sebenarnya memang pemeriksaan lab tapi bisa dilakukan secara mandiri ya. Kemudian juga ada yang multi parameter ya. Ini biasanya cukup banyak di apotek-apotek ya, biasanya suka buka lab mandiri atau di dokter pribadi ya, ataupun orang-orang yang memang pengen tahu gitu ya, punya penyakit kronis sehingga dia beli alatnya sendiri ya, misalnya untuk pemeriksaan asam urat ya, selain kadar glukosa atau gula ya, kadar asam urat, kemudian juga kadar kolesterol. Nah, ini biasanya ada beberapa orang yang akan membeli alat-alat seperti ini. Tetapi ini juga kita harus perhatikan ya kalau kita punya alat seperti ini. Selanjutnya, nah ini tadi ya. Jadi ini penjelasannya. Kalau kita punya alat glukosameter, ya, misalnya pada pasien-pasien gula darah, ya, jadi yang punya gula darah, ya. Pemeriksaan ini bisa dilakukan pada orang dewasa maupun pada anak-anak, gitu ya. Nah, pada orang dewasa ini biasanya digunakan, ya kalau kita punya pribadi, ini digunakan untuk screening ataupun monitoring. Jadi bukan untuk diagnosis ya. Jadi untuk orang awam ini digunakan untuk monitoring ya dan screening. Jadi kalau monitoring misalnya sudah punya sakit gula selama ini, sudah dapat pengobatan dari dokter yang merawat. Nah, biasanya karena ini sifatnya kronis ya, bisa seumur hidup gitu ya. Biasanya dokter akan menganjurkan untuk mempunyai alat seperti ini, terutama misalnya mereka yang sudah dapat terapi insulin, ya harus suntik insulin sendiri, ya. Nah, ini untuk kita lihat apakah kadar glukosanya, kadar gula darahnya yang selama ini telah diobati, apakah sudah sesuai target yang ditetapkan oleh dokter, ya? Apakah sudah ada perubahan kadar gula darahnya, gitu ya? Atau mereka yang misalnya mau screening nih, bapak ibunya ada gula, saya juga setiap 3 bulan pengen tahu kadar glukosa darah saya itu bagaimana, apakah cenderung untuk naik ya, untuk meningkat atau tidak. Nah, ini sifatnya screening ya. Nah, untuk yang mempunyai alat-alat seperti ini, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kalau kita mau periksa, itu yang kita mau periksa apa? Apakah kadar gula darah puasa atau kadar gula sewaktu ya? Kalau yang kita mau periksa adalah kadar gula puasa, maka sebaiknya kita puasa 8 sampai 10 jam. Jadi kita puasa dulu 8 sampai 10 jam sebelum kita rencanakan untuk pemeriksaan. Misalnya besok pagi kita mau lakukan pemeriksaan, taruhlah jam 8 pagi ya. Jadi kita hitung mundur. Jadi terakhir mungkin sekitar jam 12 ya. Jam 12 malam itu kita sudah tidak makan makanan yang mengandung karbohidrat atau semua makanan, kecuali boleh minum air putih ya. Jadi minum masih boleh, tetapi yang betul-betul tidak boleh masuk adalah asupan makanan, terutama yang mengandung gula atau karbohidrat ya. Jadi air putih masih boleh. Nah, bagaimana air teh boleh nggak? Tidak boleh. Jadi air teh yang ada gulanya, semua minuman yang mengandung gula itu tidak boleh. Jadi yang hanya boleh adalah air putih ya. Nah, beda dengan kalau kita mau periksa misalnya kadar gula sewaktu. Nah, ini tidak perlu puasa ya. Misalnya habis minum obat gula gitu ya, pengen tahu turun nggak sih? Nah, ini bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga yang kita harus perhatikan bahwa kita harus tahu
sampel yang digunakan untuk pemeriksaan ini adalah darah kapiler. Jadi darah yang dikeluarkan dari ujung jari biasanya ya. Terutama jadi nanti ada kayak alat pulpen gitu ya. Lancetnya gitu ya, untuk mengeluarkan atau menusukkan di ujung jari. Nah, yang jari yang boleh digunakan untuk pengambilan sampel ini ya, kalau punya alat ini adalah jari ketiga dan jari keempat. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri ya. Jadi kita harus tahu bahwa tidak semua ujung jari boleh ditusuk. Jadi yang ditusuk adalah jari ketiga dan jari keempat ya. Kemudian sebelum kita menusuk kita juga harus bersihkan dulu dengan kapas alkohol ya. Itu dari segi pemeriksaannya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus cek ya. Kita punya alat gitu ya. Kita punya alat itu juga mesti ditera ya. Seperti dengan kalau kita punya timbangan ya, timbangan misalnya kita berdagang punya timbangan yang dikatakan misalnya 1 kilo ya 1 kilo itu kan perlu ditera ya. Jadi kalau kita punya alat ya, jadi kalau kita beli itu tidak selamanya baik. Jadi kita harus perhatikan ya, karena nanti kan dia ada baterainya. Kita harus lihat baterainya itu sudah soak ya, kemampuannya sudah menurun atau tidak. Karena itu akan mempengaruhi hasil. Kemudian kalibrasi alat. Jadi biasanya kita minta tolong di mana kita beli ya alatnya untuk dikalibrasi bahwa alat kita itu masih bagus ya. Jangan sampai sudah kita pakai sekian tahun sudah pernah jatuh misalnya ya, ternyata alatnya itu sudah tidak akurat lagi. Jadi bisa saja bahwa hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai ya. Artinya itu salah gitu karena alat kita ternyata yang sudah tidak benar. Nah, ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan salah interpretasi atau salah kita dalam membaca hasilnya ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian ini juga yang cukup banyak sering digunakan terutama pada wanita-wanita usia subur ya untuk mengecek kehamilan ya. Nah, modelnya cukup banyak di pasaran, macam-macam ya. Ada yang dicelup, ada yang ditetes ya. Dengan sampel tentunya terutama adalah kencing ya. Nah, sampel yang paling bagus ya karena kita mendeteksi adalah hormon HCG ya, yang untuk mengetahui apakah seseorang itu lagi hamil atau tidak itu adalah urin pagi hari. Jadi kalau waktu kita bangun tidur, urin pertama pada saat kita bangun itulah yang paling bagus mengandung berbagai metabolit yang ada dalam tubuh ya. Kemudian nanti kita interpretasi hasilnya, kita lihat hasilnya. Tentunya itu mungkin sudah yang sudah menikah ya, sudah sering menggunakan. Jadi nanti ada garis stripnya itu 2 ya. Jadi kalau positif garis stripnya itu ada 2 ya. Kalau negatif cuma ada 1. Yang perlu diperhatikan adalah metodenya ini adalah imunokromatografi. Biasanya strip garisnya ada yang tulisannya T dan C. C itu adalah kontrol. Ini untuk menilai bahwa alat kita itu valid atau bagus atau tidak. Ya, jadi garis C itu atau garis yang kontrol itu selalu harus ada. Ya, apakah dia hasilnya positif atau negatif? Garis pada C itu harus selalu muncul. Misalnya kita membeli, kemudian kita lakukan tes, ternyata tidak ada garis C-nya yang muncul. Garisnya hanya muncul di T atau tes, ya, atau pemeriksaan. Nah, ini tidak boleh kita baca. Artinya bahwa alat yang kita beli tersebut, yang kita punya tersebut tidak alatnya itu tidak baik ya. Artinya QC-nya mungkin tidak benar. Jadi alatnya ini tidak bisa digunakan karena kontrolnya itu tidak muncul. Jadi garis di C itu tidak muncul, maka ini tidak bisa kita interpretasi walaupun garis di T-nya ya, garis di tesnya itu ini muncul. Nah, metode ini juga banyak sekarang digunakan untuk berbagai rapid test ya.
Kalau sekarang pandemi ya, biasanya ada yang beli mandiri tuh ya untuk rapid antigen COVID-19. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Sampelnya dari mana diperoleh ya, jadi harus sesuai. Sampel itu sampelnya apa, kita harus mengikuti petunjuknya. Kemudian cara membacanya juga kita harus mengikuti petunjuknya. Dan garis C atau garis kontrol itu adalah yang selalu harus ada atau muncul. Bila tidak ada, maka alat yang kita punyain itu tidak bisa kita percayai atau alatnya sudah rusak atau tidak valid ya. Begitu juga dengan alat parameter ini ya, yang multi parameter. Misalnya dia bisa periksa kadar gula ya, kadar asam urat, kadar kolesterol ya, kita harus tahu juga ini sampelnya sama dengan pemeriksaan kadar gula adalah darah kapiler yang ditusukkan atau nanti kita punya lancet atau jarum gitu ya. Biasanya modelnya seperti pulpen ya. Itu kita tusukkan pada ujung jari, jari ketiga dan jari keempat. Yang perlu diperhatikan adalah kalau kita punya multi seperti ini bahwa nanti itu ada kodenya ya. Kodenya itu harus kita sesuaikan. Jadi kalau kita mau periksa kolesterol kita harus ganti ya. Kita harus ganti dengan untuk kolesterol. Begitu juga dengan reagennya. Reagennya itu stripnya ya. Jadi kayak gini nih stripnya itu akan berbeda untuk satu parameter dengan parameter yang lain. Nah, ini kadang kalau kita beli ya, kita biasanya kan tidak memperhatikan lagi, tidak baca brosur lagi. Nah, ini hati-hati karena bisa menimbulkan salah interpretasi.